Serius ada produk sehebat ini. Mulai sekarang aku gak bakal nyewer telingamu lagi. Apa? Yeven, ini asalnya dari mana sih? Ini aku bikin sendiri. Nanti aku kasih tahu kamu resepnya. Hari ini kita sudah bisa mulai produksi masal. Apa? Wali kota Mi mau ketemu aku? Dan malam ini juga. Pasti soal anu perempuannya yang wajahnya rusak. Tapi dengan air alami buatanmu ini, mungkin kita ngasih ada harapan. Tentu. Tapi, Kak masih harus ngurus urusan perusahaan. Di mana kalau aku yang mewakili Kak? Bisa sih. Tapi sekarang yang kita hadapi bukan cuma putri wali kota. Kalau kita tidak cepat masalkan produksi air alami, perusahaan bisa kewalahan lagi. Tentu. Kita harus punya lini produksi sendiri, sistem keamanan yang ketat. Dan satu langkah terakhir, yang cuma bisa kuritahu ke kamu. Tapi arus gas perusahaan lagi seret. Mana ada dana buat beli pabrik baru, apalagi bangun sistem keamanan. Di kartu ini ada 30 juta, Kak. Pakai dulu. Sisanya akan cepat aku bereskan. Xiao Fen, kapan kamu punya uang sebanyak ini? Sehebat aku. Jelas banyak cara buat cari uang. Kak, tenang saja. Tadi di jalan ke sini, aku mampir bank, cek rekening Ouyang Ming. Malah rezeki nongplak. Baik. Yeven, sepertinya kamu memang sudah banyak berkembang. Pertemuan malam ini dengan wali kota aku serahkan ke kamu. Guru, Mam ini mau ketemu wali kota. Bisa ajak aku ikut? Aku juga mau buka wawasan. Kamu itu doyan ikut-ikutan. Begini saja, kalau sebelum berangkat malam ini kamu bisa menembus tempera ke tingkat 3. Aku ajak kamu ikut. Baik, Guru. Sepakat. Oh, begitu. Ternyata wali kota Wang adalah kepala keluarga Mi. Tanpa saja keluarga Mi, sebagai pendatang baru, bisa cepat masuk jajaran 4 keluarga besar. Ya, lagi pula wali kota ini bukan orang biasa. Dia dijuluki jenius langka seabad sekali. Usia 8 tahun, pertama kali usia 16, temperaganya sudah paripurna. Sekarang umur 30, sudah jadi ahli top tahap awal membangun fondasi. Kecepatan latihannya itu seperti... Tapi kayaknya masih kalah hebat dari guru. Jangan banyak omong. Nanti pas jangan bertindak sembarangan. Iya, iya. Anda perwakilan Meli Gongsi, kan? Senang bertemu. Halo, wali kota Mi. Saya Yeven. Halo, saya Mi Tiansu. Kekuatan spiritualku di tangannya. Rasanya benar-benar lenyap. Tenaga dalamnya sangat kuat. Tahap fondasi awal. Tidak, sepertinya sudah mau masuk pertengahan. Lumayan juga kemampuannya. Papa, boleh aku masuk? Masuk, sayang. Ayah, dia orang dari perusahaan kosmetik itu? Tuan Yeven, walau saya tidak tahu kenapa Bu Ye Mei tidak datang hari ini, tapi saya yakin kamu sudah paham duduk perkaranya. Bagaimana kamu mau membantu putri saya? Saya datang untuk itu. Cukup suruh putri Anda mengoleskan apura water ini di bagian yang sakit. Masalahnya akan beres. Semudah itu? Semua dokter di Mishi bilang, luka bernanah di wajahnya tidak bisa disembuhkan tuntas. Wali kota Mi,
Tidak ada salahnya coba kalau tidak mempan. Saya bersedia menyerahkan seluruh perusahaan Meli. Ya Tuhan, sungguh sembuh. Kok bisa sehebat ini? Tuan Yefen, stok produk ini di perusahaan Anda masih berapa? Saya mau borong semuanya, bayar lunas. Maaf, saya cuma mengantar sampel uji. Produk ini belum kami produksi massal. Kamu bilang ini bisa diproduksi massal? Betul. Begitu saya masuk, wali kota Mi sudah menguji saya 2 kali. Ada apa? Lebih baik langsung saja. Ku dengar, adiknya Yeme itu playboy bejat, kerjanya foya-foya. Dengan kemampuan begini, Pak Yefen jelas bukan cik sebenarnya kamu siapa sih? Yefen yang dulu disebut sampah sudah tidak ada. Mulai sekarang, akan kutunjukkan ke semua orang. Bagaimana aku, Yefen, naik lagi ke puncak, setapak demi setapak. Puncak, ya? Omongnya besar juga. Tapi soal kemampuan, di keluarga Mi mungkin memang susah cari lawan. Pak Wali Kota Mi, tadi Anda tanya apakah ini bisa diproduksi massal. Jawaban saya, tentu bisa. Karena ini cuma salah satu dari banyak eliksir spiritual yang bisa kuracik. Buat saya, sepele. Kalau Pak Wali Kota Mi berminat, kebetulan saya punya proposal kerjasama. Silakan, Pak Yefen. Kudengar keluarga Mi punya sebuah mata air spiritual. Meski hasilnya tidak banyak, tapi saya ingin hak milik atas mata air itu. Sebagai imbalan, 40% pangsa penjualan air alami jadi milik keluarga. Bagaimana menurut Anda? Nilai air alami di pasaran sekitar 10 juta untuk 100 ml. Produksi setahun lebih dari 200 juta. Lagi pula, dengan dukungan Yefen, keluarga Mi bahkan bisa menantang Chen Jitang milik keluarga Chen di bidang farmasi. Maaf atas banyaknya kelencangan kami Tuan sebelumnya. Yefen, Atas nama keluarga Mi, saya sangat senang bekerja sama dengan Anda. keluarga Mi. Provinsi Xihua mungkin sebentar lagi bakal berubah peta kekuasaan. Kalau begitu, semoga kerjasama kita lancar. Aduh, kekenyangan banget. Aku beneran nyesel bawa kamu, tukang makan. Kerjanya cuma makan. Tuan Yefen, wali kota Mi berpesan agar saya mengantar kalian berdua Kalau berkenan, silakan naik mobil. Kalau begitu, kami ikut saja. Yefen! Yefen, ayahku mau ketemu kamu. Kamu datang tidak? Yefen, ayahku mau ketemu kamu. Kamu datang tidak? Tadi kamu bilang apa? Aku ngajak kamu ke rumah keluarga MU. Jadi kamu ikut atau tidak? Hampir lupa. Walau keluarga Mi lagi naik kencang, tapi keluarga MU tetap memimpin 4 keluarga besar Mi. Aset nomor 1, kekuatan juga paling kuat. Malam ini sibuk juga. Keluarga MU sampai buru-buru datang undang aku. Susah nolak kalau segitu niatnya. Kalau setuju, naik mobil sekarang. Buang waktu. Keluarga MU segitu buru-burunya nyari lagi kena masalah ya. Bisa dibilang begitu. Beberapa anggota penting keluarga MU diserang pembunuh. 2 orang sudah tewas. Beberapa lagi luka parah. Sekarang kritis di rumah sakit. Aku juga sempat jadi target pembunuhan. Bahkan di rumah sendiri. Untung ada gelang tasbihmu yang nyelamatin aku. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati.
Keluarga kami sudah coba berkali-kali. Keluarga MU sudah kehilangan 2 ahli tahap akhir penempaan tubuh. Kalau musuh belum bisa dibereskan, keunggulan keluarga MU dibanding keluarga lain bakal perlahan hilang. Begitu ya. Sepertinya ada kekuatan di balik layar yang mulai menyasar keluarga MU. Mungkin ada hubungannya dengan sekte Yogui itu. Kalau kali ini kamu datang mencariku untuk minta jimat lindung tingkat rendah, aku juga tidak punya banyak. Tapi aku punya satu jimat lindung yang tingkatnya lebih tinggi. Kalau petarung tahap penempaan tubuh menyerang, jimat ini tidak bakal jebol dalam waktu singkat. Kalau kultivator tahap fondasi, setidaknya bisa menahan satu serangan. Benarkah? Benar-benar bisa menahan serangan kultivator tahap fondasi? Kalau jimat ini kuberikan ke ayah atau kakek, di pertarungan tahap fondasi mereka bakal dapat keunggulan besar. Kalau begitu, keluarga MU mau menukar dengan apa? Untuk jimat lindung peringkat 2 tahap awal ini, kudengar keluarga MU punya sebatang pohon spiritual. Itu yang sangat kuinginkan. Maksudmu pohon krisan api? Benar. Urusan pohon krisan api, bukan aku yang utusin. Tanya ayahku langsung. Nona muda, kita sudah sampai. Ayah, kau keluar? Ada tamu terhormat datang larut malam. Aku tentu harus menyambut. Ini pasti Yefen yang sering Lolo sebut-sebut. Paman ini ayahnya Lolo. Ya, aku sering dengar Lolo cerita tentang paman. Lolo juga sering cerita ke aku tentang anak muda Yefen. Selalu muji kamu habis-habisan. 2 orang muka tembok, jago banget pura-puranya. Sudah lama ku dengar keluarga MU menyimpan satu pohon krisan api kelas 1. Apa paman MU sekarang bisa ajak aku melihat sebentar? Aku paham, Yefen. Kalau mau melihat pohon obor, ikut aku. Pohon obor ini dirawat dengan baik. Kalau adik sudah puas melihat pohon obor. Kalau begitu, boleh aku lihat jimat pelindung tingkat 2 milikmu? Tentu saja. Bagus, ternyata benar. Ini jimat pelindung tingkat 2. Sekarang aku boleh membawa pohon obor tingkat 1, kan? Silakan, adik. Ini teknik Xiao Qian Kun. Bukankah ini ilmu abadi yang cuma ada di Tian Wei Tian? Kalau transaksinya sudah selesai, aku pamit. Adik, tunggu dulu. Ayahku ingin bertemu denganmu. Oh, hehe. Sama sekali tidak takut. Pemuda ini boleh juga. Keluarga MU, 3 generasi setelah keluarga MU Kingmo. Usianya sudah di usia penempaan tubuh. Putranya, NU Tianye, di tahap akhir ayah dan anak inilah yang menopang keluarga MU. Karena ada MU Kingmo, keluarga MU menguasai misi selama 100 tahun. Ini bukan kecepatan puncak penempaan tubuh. Orang tua itu sudah pasti masuk tahap fondasi. Petir NU ternyata lihai menyembunyikan kekuatan. Maka kamu tajam. Kuharap adik Ye mau bantu aku yang tua ini menjaga rahasia ini. Soal terobosanku, aku yang tua ini belum mau orang luar cepat-cepat tahu. Tapi adik, seberapa kuat kamu? Ia juga, toh sudah bicara terus terang, aku malas nutupin.
Kamu bercanda? Kekuatan ini, bukankah ini lebih ganas dari ahli tahap fondasi? Dengan tenaga begini, anak muda memang bikin gentar. Aku yang setua ini sudah hidup lebih dari 100 tahun, hari ini baru benar-benar terbuka mata. Dengan begini, kau pasti sudah tahu kemampuanku. Di misi, aku, Yeven, tak terkalahkan. Benar adanya. Kalau begitu, saya ingin minta kau turun tangan. Kalau adik setuju, keluarga MU bersedia memberikan 10 tangkai ramuan tingkat 2 dan 30 tangkai ramuan tingkat 1. Bagaimana? Tawaran yang bagus juga. Sepakat. Yeven, sebenarnya kamu itu siapa? Sekarang, aku masih bisa mendekatimu. Kembali pada tetua Yomin Guizhong. Yeven sudah menjalin kontak dengan keluarga Rencana MU. Tetap jalan. Telapak lava. Kamu anak buahnya Yeven. Bukan anak gua, aku murid senior. Berani memata-matai guruku. Cepat 5 aja. Ku antar sampai sini saja. Setahuku, rumahmu masih agak jauh. Gak apa, sekalian mau jalan bentar. Aku turun di sini aja. Oke, kata ayah. Kalau kamu perlu apapun, kapan saja hubungi kami. Kami siap bantu. Ulurkan tangan. Apa? Jimat ini khusus buat kamu. Anggap bonus. Simpan baik-baik. Ini beneran jimat? Kenapa kasih aku? Kamu. Guru, aku terlambat. Kusuruh kau selidiki sekitar. Ada hasil? Ada, guru. Perhitungan Anda Ternyata memang ada jitu. mata-mata mengawasi Anda di sekitar. Murid sudah berusaha. Sayang kemampuanku belum cukup. Dia tetap lolos. Sial. Tidak apa. Bertarung selama itu, aura MU yang liar pasti masih nempel di dia. Cukup buat melacaknya. Yi Xingyin, kejar! Kau telepon orang-orang keluarga MU. Suruh mereka bersih-bersih di sekitar rumah mereka. Aku pergi. Ini. Yeven, tunggu saja kau. Sebentar lagi kuambil nyawa anjingmu. Bagus. Sekarang ragaku sudah di tahap fondasi, tinggal kultivasi ki. Kok ada orang pingsan mendadak di jalan? Kamu sudah sadar? Kamu siapa? Ini di mana? Kenapa aku ada di sini? Oh, jangan takut. Aku tidak berniat jahat. Aku lihat kamu pingsan di jalan, jadi ku bawa ke sini. Mumpung ada teknik menyamar. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Namaku Yang Fen. Ini adalah Han Xian Zhuang. Aku orang kepercayaan keluarga Han. Makasih sudah nolong aku. Namaku Murong Yu. Minum dulu, bagus untuk tubuhmu. Kenapa Nona Murong bisa pingsan di jalan? Makasih. Aku diusir dari rumah. Tidak ada tempat untuk pergi. Keluargamu? Harusnya cuma keluarga ya, kan? Berarti gara-gara aku.
Enak. Jelas enak. Soalnya hidangan spiritual ini kubuat sendiri. Aku juga tambahkan obat spiritual tingkat 1. Kalau Nona Murong tidak punya tempat untuk pergi, lebih baik tinggal di sini dulu. Pulihkan badan dulu. Tentu aku juga tidak bisa membiarkan Nona Murong tinggal gratis. Kamu bisa bantu urusan rumah. Saudara Yefen, aku MU Tianye. Oh, ada kerjaan. Iya, sejak beberapa waktu lalu, setelah kau membunuh mata-mata itu, mereka makin gerah. Kami tadinya mau menyerang duluan. Sayangnya mereka sembunyi. Kita terbuka. Jadi ayahku kepikiran cara memancing ular keluar sarang. Menggelar perekrutan para petarung. Tujuannya menambah kekuatan tempur. Biar memancing mereka datang menyelidik. Sekarang mereka sudah datang. Oh, aku langsung ke sana. Kompetisi ini pakai adu jurus. Akan dipilih 20 petarung terkuat untuk bergabung dengan keluarga yang lolos minimal dapat hadiah 5 juta. Makin tinggi peringkat, makin besar hadiahnya. Juara 1 bahkan dapat 1 pil abadi kelas 1. Kayaknya 2 tamu tak diundang itu kalian berdua. Ahli penempaan tubuh tingkat 9. Menarik. Pertandingan dimulai. Aku kenal orang ini. Dia salah satu dari 10 tamu kehormatan di keluarga Xiao. Dia minimal masuk 3 besar. Oh ya? Cuma segitu? Petarung dari Provinsi Sihua kemampuannya cuma segini? Di Provinsi Donghai, kalian bahkan kalah sama anak TK. Anak muda, saya sarankan jangan terlalu besar kepala. Anak muda itu darahnya panas, kan? Orang tua bangka. Omong besar. Cari mati. Itu Sulau. Pemuda itu pasti tamat. Dia bisa jurus kendali pedang. Kakek ini bukan kaleng-kaleng. Mantra api, ledak api. Pemutus arwah. Banyak arwah bersemayam di pedang ini. Sepertinya dipupuk lewat tumal. Sula Oto bakal kalah. Orang tua bangka, biar aku yang menghabisimu. Pemutus arwah, jurus 2. Masih kuat melancarkan serangan mematikan kedua. Dia di tahap fondasi. Mantra pelindung. Dia sudah kalah. Selanjutnya, aku lawanmu. Bocah, mau cari mati? Bocah, terus kamu mau jadi kakek bau tanah? Mulutmu licin. Terima pedang. Pembantai arwah, jurus ganda. Bisa melepaskan 2 jurus mematikan sekaligus. Sigil bintang 1. Sebenarnya kamu siapa? Namaku Yefen. Yefen? Bukankah dia pewaris yang diusir dari keluarga, ya? Gila, ganas banget. Dia sampai bisa menekan lalu mengalahkan Sulau. Keluarga Ye gila ya? Sampai mengusir pewaris sehebat ini. Lalu kamu siapa? Sayang, kamu tidak akan sempat tahu. Gede juga nyalimu. Sayang, baru tahap pondasi awal. Cepat juga. Kamu pakai jurus apa? Jurus? Bukan. Ini cuma pukulan biasa. Jangan kira hancurin pedangku berarti selesai. Oh, mau adu tangan kosong juga? Yang ini kamu terima pakai muka. Pembantai arwah. Arwah muncul.
Wah, ada jurus pamungkas juga. Tebasan darah pembantai arwah. Sudah hilang di warna ini. Segel 2 bintang. Matahari dan bulan. Betapa dahsyat kekuatan ini. Dia itu dewa turun ke bumi. Sejak detik aku muncul di sini, kamu sudah kalah. Orang rendahan! Keluarga MU bukan tempat yang bisa kau datangi sesukamu dan pergi sesukamu. Jurus roh kayu, kunci! Mau kabur? Hei, Saudara Yeven, kok kamu sampai membunuh dia? Satu orang hidup saja sudah cukup. Jangan takut. Katakan, kamu siapa? Aku cucu tetua agung Yo Guizong Moyu. Oh, Yo Guizong lagi. Kalau kamu cucu tetua agung, pasti tahu rencana Yo Guizong menghancurkan misi, kan? Hancurkan misi? Aku tidak paham maksudmu. Mulutmu keras juga. Sekarang bisa kasih tahu aku? Menghancurkan misi untuk memukul plak keluarga MU. Keluarga MU menghalangi Yo Guizong menguasai provinsi Sihua. Keluarga San menduga keluarga MU sudah di tingkat fondasi, cukup untuk menggoyang posisi keluarga San. Jadi mereka minta Yo Guizong turun tangan melemahkan keluarga MU. Kelihatannya tidak kekuatan teratas di provinsi Sihua, cuma kaki tangan binaan mereka. Apa provinsi Sihua sudah diinfiltrasi sedalam ini oleh keluarga-keluarga besar kultivator? Yo Guizong kalian di mana? Lalu, skuad apa ketua agungnya? Markas Yo Guizong kami ada di pegunungan Sixing. Kakekku berada di tingkat 8 tahap fondasi, kekuatan puncak Yo Guizong. Apa? Ternyata tingkat 8 fondasi. Kekuatan terkuat Yo Guizong ternyata cuma tingkat 8 fondasi. Infonya sudah cukup. Kau bunuh dia. Pakainya itu tetua agung Yo Guizong, tingkat 8 fondasi. Cuma tingkat 8 fondasi. Kalau dalang di balik Yo Guizong sudah ketahuan. Lalu keluarga MU selanjutnya mau apa? Sekarang keluarga MU di posisi terdesak. Soal kekuatan, aku baru masuk tingkat 1 fondasi. Sedang tetua agung Yo Guizong sudah di tahap akhir fondasi. Keluarga MU bisa bertahan atau tidak, tergantung Yeven mau bantu atau tidak. Saudara Yeven, sepertinya kamu sudah punya kesimpulan. Makanya kau tanya orang tua ini. Jujur saja, orang tua ini benar-benar belum tahu harus gimana. Mohon adik Yeven beri petunjuk pada orang tua ini. Hantam langsung ke jantungnya. Habiskan keluarga San di provinsi Sihua. Lalu masuk Jinjianmen atau Xuanfazong buat menekan Yo Guizong. Keping nyawa Lao Ming, keping nyawa Moyu Gongzi juga pecah. Harus segera kembali tetua agung. Apa? Cucuku tewas? Siapa pelakunya? Selidiki sampai ketemu. Si pelaku akan kugiling tulangnya sampai jadi debu. Ide bagus, Saudara Yeven. Kalau keluarga San hancur, keluarga MU jadi salah satu dari 3 keluarga besar di provinsi Sihua. Kalau kami masuk Jinjianmen atau Xuanfamen, Yo Guimen mau menyerang keluarga MU pun harus lihat dulu siapa yang ada di belakang kami. Kalau aku menembus ke tahap fondasi, mungkin tak perlu masuk sekte manapun. Sekarang aku kekurangan sumber daya kultivasi. Andai ada batu roh. Kalau Limu bisa menggapai fondasi awal, aku sama sekali tak gentar lawan fondasi akhir. Adik Yeven, orang tua ini tahu, di ibu kota provinsi Sihua, kota Sihua,
Ada sebuah lelang rahasia. Mungkin saja ada batu roh yang kau butuhkan. Sepertinya sudah saatnya berangkat ke ibu kota, kota Sihua. Kalau adik mau ke lelang Tongtian, orang tua ini sarankan biar Luo yang mengantar Anda ke sana. Kebetulan Luo paham seluk-beluknya. Adik Yefen, terima kasih banyak. Tanpa kamu, keluarga NU pasti tak bakal bertahan dari krisis ini. Andai Luo dan Yefen bisa jadi pasangan, bakal mantap. Jagoan nomor 1 di kota adalah pelari sebelumnya keluarga Yefen. Dalam pertarungan ini, ia menumpas master tingkat fondasi yang mengelilingi warga NU. Benar, Yefen yang menghabisi musuh tingkat fondasi. Bahkan 2 orang, duel frontal. Keduanya ditumbangkan di bawah kakinya. Gila, gokil banget. Aku pulang. Yang Fen, kamu sudah pulang. Murong Yu diusir keluarga Ye, terlunta di jalan. Dia mau tinggal di rumah orang asing bernama Yang Fen. Pasti keputusan yang sangat berat. Malam ini pasti jadi malam tanpa tidur bagi Murong Yu. Soal Ye Long, kamu harus tanggung jawab penuh. Kehadiran Ye Fen yang mendadak mengguncang seluruh kota Mi, bahkan peta kekuatan di provinsi Sihua. Ini pasti sampai ke telinga Ye Chang. Saat itu, kita habis. Yefen sudah punya kekuatan setelah tingkat fondasi. Kita bahkan tidak sanggup menghadapi Ye Chang. Kalau Yefen balik ke keluarga Ye, siapa yang bisa menghentikannya? Mau menjadikan aku paming hitam. Kau, Ye Jianying, belum pantas. Baik, lalu apa caramu menyingkirkan Ye Fen? Sekarang Ye Fen belum bisa kita kalahkan. Tapi Ye Chang pasti bisa kita bunuh lewat serangan mendadak. Kalau semudah itu, keluarga Ye pasti sudah lama kami kuasai. Mana bisa sampai ketemu Ye Long? Seorang Ye Fen sampai mengubah peta kekuasaan kota Mi sedrastis ini. Dari sikap mereka, kapan saja mereka bisa mengepung dan menggempurku. Lalu menyerahkanku ke Ye Fen. Aku cuma bisa kabur dari kota Mi. Tak nyangka kamu muncul di sini. Aku, Ye Fen, sudah bilang kau kembali. Aku tahu cucu Ye Chang bukan pengecut. Xiao Fen, ceritakan ke aku apa yang terjadi. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik ini. Begitu aku sadar, aku tahu sudah masuk perangkap Ye Long dan Ye Tian. Mereka sudah merencanakannya lama. Aku curiga Xiao Hong di sisi kakek juga orang mereka. Gerombolan itu, biar aku yang urus. Biar kakek lihat, kamu sudah punya kekuatan tahap fondasi atau belum? Baik. Energi spiritual ini. Kekuatan kepala keluarga menembus batas lagi. Biarpun aku mengerahkan seluruh tenaga, tetap mustahil menembus tanah langsung ke langit. Sepertinya, Xiao Fen, kamu memang yang terkuat di misi. Kalau menurutmu, Xiao Fen, pasti para petinggi keluarga Ye sekarang sedang rapat tegang cari cara menghadapi kamu. Ayo, kita ke sana lihat apa lagi yang bisa mereka lakukan. Hormat kepala keluarga. Pasukan pengawal, bunyikan lonceng klan. Kumpulkan semua anggota keluarga Ye di alun-alun leluhur untuk menunggu. Termasuk semua petinggi di ruang rapat. Itu Ye Fen. Ye Fen sudah kembali ke keluarga Ye. Kali ini sepertinya mereka mengumpulkan semua anggota keluarga Ye. Mungkin akan terjadi sesuatu yang besar. Hormat kepala keluarga. Si tua bangka ini nyuruh kita kumpul mau ngapain? Ye Fen, kamu masih punya muka balik ke keluarga Ye. Berani-beraninya mengabaikan aku. Ye Tian, cepat hentikan. Sudah terlambat, aku tidak bisa berhenti. Apa? Ye Tian! Kekuatan ini terlalu mengerikan. Ternyata benar. Ye Fen memang sanggup membunuh orang di tingkat fondasi. Sekali tibasan tangan, Ye Long di perempaan tubuh tingkat 9 langsung terluka berat. Kekuatan begini benar-benar mengerikan. Komandan pasukan pengawal, Ye Jianming, menghadap kepala keluarga, menghadap tuan muda. Berani angkat kepala tanpa perintah.
Siapapun yang menyinggung wibawa kepala keluarga. Tebas. Padahal dia senior di penempaan tubuh tingkat 8. Langsung dibunuh begitu saja. Saat aku sedang retret tertutup, Ye Long dan kawan-kawan mencanakan menyubak waris muda keluarga Ye Fen. Semuanya sudah terungkap. Dalang utama dijatuhi hukuman mati menurut hukum Tan. Semua kaki tangan lainnya dikurung di penjara air keluarga selama 10 tahun. Kita tidak bisa lagi bertahan di keluarga Kita Ye. ayah anak harus cepat pergi dari Nisi, kabur ke provinsi lain dan bersembunyi. Mau kabur? Hukum karena berbalik. Aku tidak peduli perselisihanmu dengan yang lain. Tapi yang paling tidak boleh kau lakukan adalah menyerang aku dan Ye Mei. Akibatnya, bayar dengan nyawa. Mulai sekarang, keluarga Ye aku yang tentukan. Kasus petinggi lama keluarga Ye selesai sampai di sini. Yang lain, meski aku, Ye Fen, tidak menuntut. Tapi kalau ada niat berulah, akan kubunuh tanpa ampun. Keluarga Ye kami memiliki pavilion penempaan terbesar di kota ini. Adalah keluarga penempaan terkuat di misi. Berikutnya aku akan memilih 10 anggota klan. Untuk ikut turnamen penempaan 3 hari lagi, lalu memilih 5 terbaik. Sekaligus menggelar duel internal keluarga untuk memilih 5 petarung patas. Soal bisa tidaknya mengisi kekosongan jajaran atas keluarga Ye, semua bergantung kemampuan. 3 hari lagi, di Aula Leluhur, kita akan menggelar festival penempaan artefak dan turnamen bela diri. Baik. Xiao Fan, bagus kerjamu. Keluarga Ye kau pimpin. Aku tenang. Selanjutnya aku akan masuk pertapaan hidup mati untuk menembus tahap fondasi. Kakek, urusan keluarga sudah kubereskan. Tapi urusan antara kita belum dibicarakan tuntas. Apa? Kau masih mau mengurungku? Tidak sampai harus mengurung kakek. Aku cuma berharap kakek setuju satu hal. Cara pikir kakek. Itulah yang bikin keluarga Ye mandat selama ini. Gaya feodal sudah bukan zamannya. Aku berharap kakek jangan pakai kultivasi. Turun ke masyarakat biasa. Jalan-jalan dan lihat seperti apa dunia sekarang. Kakek paham. Fenge, 5 hari lagi, di kota Sihua, ibu kota provinsi Sihua, akan digelar lelang dari Balai Lelang Tongtian. Lelang kali ini bakal ada batu roh. Jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Serius? Bagus juga. Tapi sesuai aturan transaksi, acara level begini biasanya berterpakai barang spiritual. Atau pil dan artefak. Fenge, perlu kusiapkan beberapa barang spiritual buat kamu? Tidak usah. Aku sudah siap. Harta langka yang dulu kutemukan dari Ming Lao. Sudah kusimpan semua di kantong penyimpanan Moyuk. Rampasannya sudah cukup buat beli batu roh. Artefak kelas 1, tingkat puncak, zirah cahaya emas. Jimat kelas 2, 3 buah. Pil kultivasi kelas 2, pil tihai, 1 pil. Pil pemulih ki kelas 2, 3 pil. Pil kultivasi kelas 1, 5 pil. Pil pemulih ki kelas 1, 10 pil. Bahan untuk meracik pil kihai. Ternyata lengkap 5 set. Kalau begitu, pil kihai ini berdaya 75%. Sudah bisa kubawa untuk ditukar. Moyu menyiapkan begitu banyak obat spiritual. Apa dia mau minta orang meramu pil kihai? Semua pil ini dibuat oleh satu orang. Sepertinya Yu Guizong punya alkemis pil yang cukup tangguh. Nanti kalau aku menerobos Yu Guizong, aku pasti memaksa dia bekerja untukku. Sekarang pakai dulu api bumi keluarga Ye untuk memurnikan pil. Salam, Tuan Patriark. Api bumi ini adalah fondasi keluarga Ye. Mereka juga mengandalkan sumber api. Mereka merekrut banyak perajin artefak, membentuk tim perajin artefak yang besar. Tapi karena keserakahan Yelong, banyak perajin artefak pergi. Makanya aku berencana menyaring perajin artefak terbaik dari turnamen tempat, biar mereka memurnikan pusaka, lalu menukar pusaka itu dengan benda spiritual. Bagus, kualitasnya sangat bagus. Entah di dalam api bumi ini masih ada harta lain atau tidak. Kuintai dulu pakai indera spiritual. Ini aura teratai api bumi. Tak sangka keluarga Ye masih punya harta sehebat ini. HMTH menarik. Dengan suhu begini, batu saja bisa melunak.
Tapi granit ini mulus sekali. Sepertinya ada binatang iblis menjaga. Ternyata katak roh magma. Katak roh magma beda dari iblis katak lainnya. Sejak lahir, mereka membawa sedikit garis darah naga Jia Olong api. Jadi mereka melakukan lava seperti kolam, berenang bebas di dalamnya. Katak roh magma tahap fondasi pasti punya inti iblis. Inti iblis fungsinya mirip batu roh. Juga bisa jadi bahan untuk meramu pil obat. Inti iblis dan rantai api bumi, kuambil. Pukulan sinar bintang. Daya spiritual yang mengandung cibawaan untuk katak roh magma atau makhluk lain sangat membantu. Dengan umpan ini, menaklukkan katak roh magma jadi gampang banget. Kalau kamu sudah jadi hewan rohku, ya, kuberi kamu sebuah nama. Namanya Huo-Guo saja. Oke, Huo-Guo, kerja yang benar. Tuanmu gak bakal bikin kamu rugi. Dengan 6 butir pil kultivasi tingkat 2 ini, kultivasiku bisa naik lagi. Patriark, pasukan pengawal sudah siap untuk ajang penempaan dan turnamen Arum. Juga para tamu luar sedang menunggu Anda di alun-alun upacara. Sesepuhan, wali kota Mi, kepala keluarga MU. Anda bertiga tenang saja. Saya, Ye Fen, orang yang menepati janji. Anda bertiga. Sekarang Ye Fen sudah mewarisi posisi kepala keluarga Ye. Peserta aliansi 4 pihak juga perlu diubah. Akan terdiri dari keluarga Ye, keluarga Han, keluarga Mi, dan keluarga MU. Anda keberatan? Keluarga Ye itu salah satu dari 4 keluarga besar di kota Mi, di Provinsi Sihua. Mereka keluarga penempaan artefak papan atas. Mereka punya banyak sumber daya bisnis. Dengan bergabungnya keluarga Ye ke aliansi 4 pihak, benar-benar suatu kehormatan. Tapi itu bukan yang paling penting. Yang penting, kepala keluarga Ye saat ini adalah Ye Fen. Selama kita bersekutu dengan Ye Fen, kita tinggal ikut apapun yang keluarga Ye putuskan. Aliansi yang dibentuk 4 keluarga ini seharusnya punya nama. Kita namai Semanggi 4 Daun. Dengan begitu, keluarga Ye resmi bergabung. Semanggi 4 Daun akan menjadi lambang aliansi ke 4 keluarga. Kewenangan ke-4 keluarga dipusatkan di aliansi dan dikelola oleh 4 ketua aliansi. Setelah aliansi Semanggi 4 Daun menjadi salah satu kekuatan teratas di Provinsi Huasi. Keluarga San, hancurkan. Baik. Kepala keluarga Ye, tenang saja. Keluarga Fen bersedia memborong pil alkimia senilai 10 juta untuk mendukung Anda. Tadinya aku masih mikir gimana ngurek sumbangan dari keluarga-keluarga ini. Tak nyangka ada yang sebegitu paham situasi. Dia ngomong persis yang ada di kepalaku. Yang lebih penting, pilihanku busi gendut ini pasti bikin banyak keluarga di sini ikut-ikutan. Keluarga Kin dari kota Mi siap dukung kepala keluarga Ye dengan sumber daya kultivasi senilai 8 juta. Keluarga Wang dari kota Mi siap dukung kepala keluarga Ye dengan ramuan obat senilai 6 juta. Keluarga Tan dari kota Mi siap dukung kepala keluarga Ye dengan pil alkimia senilai Kemakmuran kota 9 Mi juta. bukan cuma berkat 4 keluarga kami, tapi juga karena kontribusi semua keluarga yang hadir. Baru kota Mi bisa melangkah ke masa depan yang lebih makmur. Untuk jamuan nanti, apakah kepala keluarga Fen berkenan duduk semeja dengan aku? Ye? Oh, tentu saja. Seharusnya aku menyebutkan kepala keluarga Ye. Keluarga Fen lumayan paham situasi. Keluarga Fen itu keluarga kelas 3, baru naik belasan tahun terakhir. Asetnya tak sampai 200 juta. Tapi aku, Ye Fen, tidak akan mengecewakan orang yang mendukungku. Mulai hari ini, keluarga Fen naik jadi keluarga kelas 2. Aliansi Semanggi baru saja berdiri. Harap semua anggota jangan besar kepala, jangan gegabah. Bubar. Lapor, Patriark. Ada kabar dari kota Mi tentang Ye Fen dan keluarga Kabar MU. apa? Patriark, ini kabar dari mata-mata kita di kota Mi yang baru masuk. 2 jam lalu, Ye Fen membentuk aliansi Semanggi, menggandeng keluarga Han di kota keluarga Mi, MU, dan Ye. Lalu di depan semua orang, mereka menyatakan perang terhadap keluarga San kita. Anak ingusan Ye Fen ini mau apa sih? Kalau Ye Fen sudah tidak sabar cari mati,
Kita habisi mereka. Shui Xing, kirim orang ke Provinsi Donghai untuk menjemput kakakmu. Suruh dia pulang ke Xihua hari ini juga. Siap, Paman. Orang tahap fondasi yang dibunuh Ye Fen bukan orang sembarangan. Itu penopang di balik warga San kita. Cucu tetua agung Yo Guizong juga Ming Lao. Bahkan Ming Lao saja bukan tandingan Ye Fen. Aku apalagi mana bisa mengalahkan Ye Fen. Kasih tahu Yo Guizong dulu soal ini. Aku kasih kalian masing-masing satu posisi, dan akan menilai dari seberapa cocok kalian di posisi itu untuk menilai kemampuan kalian. Kalau kalian lolos ujianku, aku tidak keberatan melatih kalian sampai kuat di tahap fondasi. Kultivasi tahap pondasi? Berarti aku juga bisa mencapai tahap Jangan pondasi. senang dulu, harus lulus ujian dulu. Tahap pondasi itu tadinya jauh dari jangkauan kami. Tapi kalau lulus ujiannya, kami yakin Patriark bisa membawa kami menembus kultivasi. Sudah waktunya menuju kota Xihua. Aku dan guru sudah sampai di kota Han Xihua. Feng, bawa patriark keluarga Ye, Dongtian Dasha. Aku sudah urus check-in di sini. Aku tunggu kalian di sini. Ada yang ngurus semua urusan perjalanan. Memang praktis. Jadi aku punya waktu buat meningkatkan kekuatanku untuk mengantisipasi serangan pembunuhan dari Yo Guizong. Sudah waktunya pergi ke balai lelang. Ye Jiazu, Han Feng, kalian sudah datang. Luo, panggil aku Ye Fen aja. Tak usah segan-segan. Sepertinya Ye Fen masih ada rasa ke aku. Kalau dulu aku menerima cintanya Ye Fen, mungkin sekarang aku sudah jadi nyonya keluarga Ye. Lihat tuh cewek, cakep benar. Masuk yuk. Ye Fen, kalian ikut aku masuk ya. Dongtian Dasha dibangun dan didanai oleh Dongtian Pai Mai Hang. Ada total 69 lantai. Lelangnya di lantai 69. Karena kita tamu undangan lelang, kita bisa nginep di hotel dalam Dongtian Dasha. Tentu kita tinggal di sini bukan buat mirip. Justru di lantai 60 sampai 68 ada para petarung dan kultivator yang buka lapak buat transaksi. Kelihatannya Dongtian Pai Mai Hang memang kuat. Betul, Dongtian Pai Mai Hang emang hebat. Cuma gak tahu kalian punya kualifikasi buat masuk lelang ini apa enggak? Cewek secantik ini, aku belum tahu namamu. Kamu, Tuan Muda San, kamu gak apa-apa? Gigiku! Kalian berdua, bunuh mereka! Jahat! Bajingan! Berani-beraninya menyerang kami! Bagus. Setelah menguasai jurus hati api naga dan menembus tingkat 5 penempaan tubuh, kemampuan bertarung Han Feng akhirnya lumayan. Kalian berani berniat jahat pada kami, lalu melarang aku balas? Konyol. Menggoda istri guru di depan guru, itu jelas merendahkan wibawa guruku. Dasar kampungan sialan! Aku pasti bunuh kamu! Kebanyakan bacot. Aku gak peduli kamu siapa, tapi aku mau kamu tahu. Siapapun yang berani main tangan padaku, San Siang di kota Xihua pasti tidak bakal lolos dari kota Xihua. Han Feng, ayo pergi. Guru, kenapa? Masa kita ke kota Xihua terus bosan? Kamu Tuan Muda San? Lihat, kali ini kami yang hajar kamu. Kamu yang duluan nyolot dan nantang kami. Tapi aku yakin kamu bukan tipe yang mau diajak ngomong baik-baik. Aku bakal nunggu di Hotel Dongtian. Datang saja cari ribut kapan saja. Tapi lain kali bukan main-main. Aku bakal langsung bunuh kalian. San Siang, Tuan Muda San. Tuan Muda San, ternyata benar kamu. Tuan Muda San, ada apa dengan kalian? Aku! Siapa yang berani menyerang Tuan Muda San? Sekelompok orang luar yang belum pernah kami lihat. Bagaimanapun juga, tak peduli kamu siapa. Aku, Zhao, akan menuntut balas. Kita jangan buru-buru keluyuran dulu. Gerak nanti malam saja. Jimat tingkat 1 sudah selesai dibuat.
Dibanding Alchemist Pill, pengrajin artefak lebih cepat dapat uang. Segini sudah cukup. Han Feng, kamu bawa MU Luo jalan-jalan dulu ke tempat lain. Aku ada urusan di sini. Bawa dua bocah geraknya kurang luasa, jadi harus gerak sendiri. Setiap penginapan menyiapkan beberapa topeng. Buat yang khawatir habis belanja, wajahnya bakal diingat orang. Buat pusif tidak perlu. Punya teknik penyamaran saja sudah cukup. Tapi biar nyatu sama dunia ilusinya. Tetap kupakai saja. Ayo lihat. Barang langka, jarang ada. Terjual satu, berpulang satu. Coba kulihat ada barang berharga apa di sini. Pak Tua, apa istimewanya barang ini? Ini aku dapat di sebuah rawa. Air dan api tidak mempan, bahkan logam pun sulit melukai kulit luarnya. Sifat-sifatnya saja sudah nunjukin ini bukan barang biasa. Tapi aku masih belum bisa memastikan ini benda spiritual jenis apa. Aku tak tahu cara membudidayakannya, juga tak berani sembarang mengolahnya jadi alat. Aku tunggu saja di sini, orang yang berjodoh dengannya. Ini adalah benda spiritual plus 2, Wuling NU. Dia punya sifat ajaib, tahan air dan api. Bisa dibuat jadi dupa untuk bantu latihan spiritual. Tentu bisa juga dibuat jadi pedang besi ebony dan artefak gaib lain. Pak, benda unik ini saya beli. Siapapun yang jadi tahu mutiara ini luar biasa. Cuma yang aktif baru efek menolak airnya. Kebanyakan orang tidak tahu, mutiara ini bisa diramu jadi mutiara pemumpul aura. Maklum, di bumi sekarang eranya minim energi spiritual. Makanya banyak teknik dan catatan benda spiritual nyaris punah. Mutiara pemumpul aura berhasil diramu. Dengan mutiara pemumpul aura ini, kebun herba roh bakal berubah drastis. Kalau debit mata air roh naik, herba, pohon roh, dan lainnya bakal tumbuh lebih cepat. Siklus tumbuhnya bakal jauh lebih singkat. Artinya bahan roh mengalir tanpa henti. Sampai sini dulu. Lelang besok yang utama. Beberapa waktu lalu, aku sudah kuasai meracik pil yang belum berperingkat. Sekarang, dibimbing guru Ye, akhirnya aku bisa meracik pil peringkat 1 dengan daya 60%. Nanti kalau aku bikin pil tingkat lebih tinggi, yang pertama bakal aku persembahkan ke guru. Siapa? Ini saya. Saya ingin mohon bimbingan Anda soal formasi. Saya baru dapat sekumpulan bahan roh untuk membuat bendera formasi. Aku sudah lama dengar, keluarga MU juga cukup ahli di bidang formasi. Itu ada hubungannya dengan garis darah keluarga MU kalian. Formasi kayu roh 2 kaki ini dikembangkan dari kayu roh 2 kaki belonceng. Sangat cocok untukmu. Begitu seorang ahli formasi menguasai formasi atribut yang saling mengatasi, dia sudah masuk kelas 3. Kalau kultivasinya tahap pendirian fondasi tapi kemampuan formasinya setara kelas 3, dia bisa menantang ahli tahap inti emas. Itu susah dicapai oleh penempa maupun pramupil. Hanya ahli formasi yang bisa mengandalkan keampuhan formasi untuk melawan musuh. Kuserahkan juga teknik membuat formasi spiritual ini pasti bantu kamu maju selangkah di jalur ahli formasi. Yeven, makasih ya. Kalau bukan karena kita di hotel, aku pengen langsung latih formasi sekarang. Lalu ngerasain betul keampuhan formasi hutan 2 langkah. Ahli formasi memang kuat, tapi minimal harus di tempaan tubuh tahap menengah baru bisa mengendalikan bendera formasi. MU Lolo baru di tempaan tubuh tingkat 3. Sekalipun berhasil membuatnya, dia belum punya cukup energi spiritual untuk mengendalikannya. Kalau MU Lolo tidak minum pil kultivasi, untuk menembus dia masih harus menunggu beberapa bulan. Jangan dulu mematahkan semangatnya. Biarkan dia pulang dulu, pelajari baik-baik cara membuat bendera formasi. Nanti begitu sampai akhir, dia akan paham.